Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Maiza Misrin Abilah, dengan NIM 2021 01070026. Kemudian ada Nila Alfi Rosyida dengan NIM 2021 01070023. Lalu ada Ahmad Nur Rozikin yaitu dengan NIM 2041 01070012. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai HTML background, kemudian HTML image, HTML color, dan HTML style. Nah, pada bagian yang pertama yaitu saya akan mempresentasikan mengenai HTML background. Ada berbagai cara dalam mengubah background pada suatu halaman. Nah, HTML background di sini merupakan suatu dasar yang perlu kita kuasai. Ada berbagai cara untuk mengubah background website yang pada umumnya menggunakan CSS atau mengedit manual pada HTML itu sendiri. Untuk mengubah background website pada HTML yang digunakan untuk membuat seluruh background, kita dapat menggunakan atribut backcolor yang digunakan untuk membuat seluruh background tampil berwarna. Dengan adanya backcolor ini, maka seluruh tag yang ditandai akan berwarna dengan warna yang kita cantumkan. Kemudian, untuk mengubah suatu background di HTML menjadi gambar, maka kita perlu mencantumkan atribut background dan ditambah dengan lokasi gambar. Dan untuk yang pembagian kedua yaitu HTML image. HTML image di sini merupakan suatu gambar yang berada di dalam sebuah dokumen HTML. Nah, di sini tidak sepenuhnya dimasukkan pada file, tapi pada dasarnya gambar itu dapat kita tambahkan di HTML dengan menggunakan tag image yaitu img. Tag ini memiliki atribut wajib yaitu src. Jadi kita tidak mengisi atribut src pada gambar yang tidak akan kita tampilkan. Nah, di sini sudah jelas bahwa pada PowerPoint yaitu buka kurung di sini tag pembuka untuk membuat gambar. Dan kemudian RSC yaitu atribut untuk menentukan gambar yang akan kita tampilkan. Kemudian ada ini yaitu alamat path atau URL gambar yang akan ditampilkan. Kemudian ada garis miring dan juga tutup kurung yaitu sebagai tag penutup. Selanjutnya, untuk mengubah background dengan satu gambar, mengubah background halaman hampir sama dengan backcolor, tetapi yang membedakan ialah yang menjadi template yaitu suatu foto atau pada gambarnya. Nah, di sini yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus menyiapkan suatu foto atau gambar. Kemudian kita harus menyimpan gambar itu dengan satu file bersama dengan satu file HTML itu. Dan kemudian kita harus langsung mengetikkan seperti dalam kurung HTML, kemudian tutup kurung, dan buka kurung head, kemudian tutup kurung, dan buka kurung title, kemudian buka kurung garis miring title, tutup kurung, dan head, kemudian body background yaitu sama dengan misalnya Ari JPG, kemudian foto atau template yang kita inginkan, dan yang terakhir yaitu buka kurung garis miring body, tutup kurung, kemudian buka kurung garis miring HTML tutup kurung. Nah, pada kode tag di sini yaitu buka kurung body background sama dengan misalnya di sini kan Ari JPG, tutup kurung seperti yang telah dituliskan tadi pada contoh di atas, nama dari foto beserta ekstensinya yaitu kan JPG. Dari hal tersebut kita bisa menggunakan foto dengan ekstensi misalnya PNG dan juga lain-lain. Pada intinya kita harus menyesuaikan perintah dengan foto dan ekstensinya. Setelah itu simpan gambar beserta file HTML itu yang telah tadi kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Alfi Rosyida dengan NIM 2021010700023.
Dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Dalam sebab yang saya bawakan adalah HTML Color dan HTML Link. HTML Color berguna untuk memberikan warna-warna yang bagus untuk situs-situs yang sudah kita buat, untuk menarik para pengunjung untuk berkunjung ke dalam situs yang kita buat. Perintah dasar memberi warna dan gambar adalah atribut backcolor dan background. Karena yang akan diberi warna adalah body tubuh dari HTML, maka atribut backcolor dan background diletakkan pada tag body dengan penulisan besar semua. Dengan contoh penggunaannya menurut langkah-langkah yang sudah saya tulis dalam PPT, yaitu yang pertama direkomendasikan menggunakan Notepad++. Selanjutnya ketikkan kode-kode yang sudah kita pahami, yang sudah kita buat seperti yang sudah saya tulis dalam PPT, dan simpan dengan nama background dan HTML pada folder. Maka hasilnya akan seperti pada gambar yang sudah ada dalam PPT. Selanjutnya adalah praktik memberi background berupa gambar. Sebelumnya masuk ke folder tempat penyimpanan file-file HTML, lalu buat folder baru di sini dengan nama gambar. Selanjutnya masuk ke folder yang sudah kita buat sebelumnya, lalu taruhlah sembarang gambar apapun itu dengan format JPG. Beri nama file gambar background.jpg sesuai pada gambar. Dalam penyimpanan maka akan terbentuk dalam simpanan seperti yang sudah ada dalam gambar di PPT. Selanjutnya adalah Notepad, jangan ditutup dulu karena masih akan dipakai untuk percobaan yang lain. Selanjutnya web browser, buka web browser, lalu panggil halaman yang kita buat tadi di localhost atau coba atau background dan HTML. Dan hasilnya selanjutnya ada HTML link. Tujuan kata hypertext dari HTML adalah untuk membuat sebuah teks yang ketika diklik akan pindah ke halaman lainnya. HTML menggunakan teks buka kurung A kecil tutup kurung untuk keperluan ini. Link ditulis dengan tag tersebut yang merupakan singkatan dari ancor atau jangkar. Setiap tag setidaknya memiliki sebuah atribut href, di mana href berisi alamat yang dituju. Kepanjangan dari href sendiri adalah singkatan dari hypertext reference. Agar lebih jelas kita akan lihat dalam contoh berikut. Kita buka text editor dan buat kode seperti di bawah ini. Jadi kita membuat kode seperti yang sudah ditulis dalam PPT. HTML link sendiri dibagi dalam dua alamat, yaitu alamat absolut dan alamat relatif. Pada contoh di atas kita menuliskan alamat link secara lengkap dengan bagian tanda kutip 2 http tanda titik 2 garis miring spasi garis miring www tanda kutip 2. Penulisan seperti ini disebut juga dengan external link, yang berarti kita membuat link ke alamat lain di internet atau lebih dikenal dengan alamat absolut. Yang selanjutnya adalah alamat relatif, maksudnya adalah relatif kepada file tempat kita memanggil link. Seandainya nama file kita adalah belajar_link.html dan dalam folder yang sama terdapat halaman belajar_list.html, kita dapat menggunakan href sama dengan tanda kutip 2 belajar_list.html tanda kutip 2 untuk membuat link ke halaman belajar_list.html. Jika file tersebut berada di dalam folder lagi _belajar, maka alamat relatif menjadi href sama dengan tanda kutip 2 lagi _belajar garis miring belajar_list.html. Namun bagaimana jika halaman tersebut berada 2 tingkat di luar folder saat ini? Kita dapat menggunakan href sama dengan tanda kutip 2 titik garis miring belajar_list.html tanda untuk naik 2 folder di atasnya. Mungkin itu sekian dari pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya Aman Roziki dengan NIM 20410107012 akan menjelaskan tentang HTML style.
yang merupakan elemen digunakan untuk menyisipkan kode style atau CSS ke dalam sebuah dokumen web atau HTML. Style elemen ditulis di dalam elemen head yang merupakan bagian kepala sebuah dokumen HTML. Apabila ditulis atribut Scoopit, maka penempatannya boleh ditulis di bagian manapun di dalam elemen HTML. Yang mana style tersebut hanya berlaku dalam lingkup elemen itu sendiri, yaitu elemen yang menaunginya. Elemen style merupakan suatu dari berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan style atau kode CSS ke dalam HTML. Nah, menentukan tipe media atau type atau bahasa yang digunakan untuk style tersebut. Dalam HTML, 5 atribut ini tidak perlu ditulis. Adapun untuk versi HTML sebelumnya, atribut ini harus ditulis. Contohnya di sini less style type sama dengan .2 teks atau CSS, .2 p dalam kurung awal ada color, .2 blue, koma tutup kurung. Di sini atau style. Nah, style tag mencabut global atribut. Tag tersebut dapat disisipkan semua atribut yang termasuk dalam global atribut yang secara umum berlaku untuk semua HTML tag. Ini bisa dilihat referensinya. Atribut tersebut dijalankan ketika ada interaksi dari user atau dalam suatu peristiwa kejadian. Contohnya, menjalankan script di dalam kurung JavaScript ketika halaman web pada jendela browser hendak ditutup, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh duanya yaitu HTML, tanda pentung doc type HTML. Di sini HTML, head, title HTML style tag di kurung atau title, kurung style p kurung kurawal color .2 red tutup kurung atau style atau head atau body div style Scoopit ya itu p dalam kurung kurawal color .2 blue style atau p teks ini berwarna biru atau p atau div p lagi di teks ini berwarna merah atau p atau body atau HTML. Karena style pada teks pada baris ke-11 tersebut memiliki atribut Scoopit dan berada dalam div elemen, maka kode CSS yang ditulis pun hanya berlaku untuk elemen yang berada di dalam lingkup div tersebut.